Puji Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, hari ini satu sukacita bagi kami berjumpa kembali dengan kebenaran Tuhan yang memberkati dan mengubah kami untuk kami semakin mengenal Engkau. Roh Kudus berkaryalah, berkati hati dan pikiran kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami mampu mengerti dan melakukan firman-Mu. Roh Kudus berkaryalah, dan kami percaya firman Tuhan tertanam, subur, berbakar, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali mempelajari firman Tuhan dalam Hagai pasal 1. Saya bacakan ayat 1 sampai 2. Nanti saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 14 ya. 14. Sementara ini saya baca dari ayat 1 sampai ayat 2. Hagai pasal 1. Ya, Hagai pasal 1. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nanti saudara baca ayat selanjutnya. Saudaraku, secara singkat saya mau menjelaskan latar belakang ayat ini, kisah ini. Keadaan pada saat itu di mana terjadi malapetaka dan guncangan-guncangan hebat di Persia. Keadaan bangsa pada saat itu sangat sulit, ya. Lalu ada ancaman-ancaman malapetaka dan ancaman-ancaman kematian. Nah, tentunya ini bicara tentang nubuat yang datang kepada Nabi Hagai. Ya, di situ nubuat itu mengatakan engkau harus membangun rumah Tuhan di tengah-tengah ketidakmungkinan. Ya, karena Tuhan mau membuka berkat-Nya di dalam pembangunan itu. Sekali lagi saya jelaskan. Nubuat ini disampaikan kepada Nabi Hagai oleh Tuhan. Tuhan mau membangun rumah Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang terjadi. Karena apa? Karena Tuhan mau membuka berkat-Nya sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami. Saya teringat dengan kepercayaan agama saudara kita. Ya, mereka punya satu pandangan tentang pembangunan rumah Tuhan, di mana pemahaman mereka ada banyak berkat kalau membangun rumah Tuhan. Dan tidak dipungkiri, ya, banyak orang-orang saudara-saudara kita yang agama seberang ini, justru mereka berlomba-lomba membangun rumah Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sulit. Nah, memang tidak ada yang pernah mengetahui apa maksud Tuhan di balik setiap kesulitan yang dialami oleh manusia. Nah, hari ini kita belajar, apapun kesulitan saudara hari ini, kita belajar dari kitab Hagai ini. Apa yang Tuhan mau? Ya, supaya saudara bisa berdiri menjadi pemenang di atas kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, ada beberapa hal. Ayat 1 sampai ayat 2, ya, ayat 2 itu mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Artinya apa? Terjadi satu penolakan
terhadap keinginan Tuhan, yaitu untuk membangun rumah Tuhan pada saat itu. Bangsa ini menolak, ya. Mereka menolak membangun rumah Tuhan. Karena apa? Karena mereka berpikir ini keadaan sulit. Bagaimana mungkin membangun dalam keadaan sulit? Satu hal saya mau kasih tahu kepada saudara. Ingat, Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, dunia ini mengalami kesulitan, tapi Tuhan justru ada di atas kesulitan. Tuhan tidak terpengaruh dengan kesulitan yang ada di dunia ini. Itu saudara harus tahu. Tuhan tidak terpengaruh dengan kesukaran yang ada di dunia ini. Jadi Tuhan bisa membuka rezekinya sekalipun keadaan dunia ini semakin sulit. Itu yang pertama. Tapi rakyat sudah menolak, bangsa ini sudah menolak apa yang Tuhan mau untuk mereka kerjakan. Jadi yang pertama, jangan menolak apa yang sudah Tuhan inginkan dalam hati saudara. Karena di setiap kesulitan Tuhan punya cara tersendiri memberkati saudara. Yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat ayat 5 dan 6. Di ayat 5 dan ke-6 ini, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ya, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Perhatikan keadaanmu. Saat berusaha, berjerih lelah, manusia itu berupaya untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Namun ternyata ayat ini mengatakan apa yang dia kejar, apa yang dia upayakan secara kekuatannya sendiri tanpa menyertai Tuhan di dalamnya, maka sebanyak apapun dia keluarkan uang, sebanyak apapun keringat yang sudah dia keluarkan, dia tidak mencapai hasil yang dia inginkan, atau tidak mencapai hasil yang maksimal, karena dia berjuang dengan kekuatannya sendiri. Dia berjuang hanya untuk memberi keuntungannya sendiri, sehingga kerja kerasnya, hasil upahnya tidak cukup. Karena apa? Karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat 5 dan 6 ini saudaraku jelas sekali. Bahkan di ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ketika seseorang hanya memikirkan urusannya sendiri, hanya memikirkan rumahnya sendiri, disitulah Tuhan menghembuskan apa yang dia kerjakan. Bukan Tuhan marah, tapi Tuhan menunjukkan bahwa sia-sialah manusia, ya, yang bekerja keras, yang berjerih lelah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-7.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ya. Dalam ayat 7, kita bahas dulu ayat 7, hal yang ketiga. Perhatikan keadaan. Jadi Tuhan mau perhatikan keadaan kita. Apakah kita merasa lelah, merasa putus asa karena apa yang kita kerjakan tidak maksimal? Perhatikan itu baik-baik. Tuhan mau supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, Tuhan mau membuat itu berhasil bila Tuhan yang menyertainya. Nah, ayat 7 ini, hal yang ketiga saya mau katakan sekali lagi, perhatikan keadaanmu. Artinya apa? Mulai perhatikan keadaan kita. Apakah kita disertai Tuhan atau tidak dalam melakukan segala aktivitas kita. Itu yang ketiga. Ya, perhatikan baik-baik keadaan kita. Apakah Tuhan menyertai apa yang kita perbuat? Apa yang menjadi upaya kita, apa yang menjadi usaha kita. Itu sangat penting. Supaya apa yang saudara lakukan dengan kerja keras itu tidak sia-sia. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai. Yang keempat, ayat 8. Hal yang keempat, ayat 8. Dikatakan begini. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bawalah kayu, naiklah ke gunung. Saudara tahu artinya? Ini bicara tentang kerja keras. Tidak mudah bawa kayu naik ke atas gunung. Pasti ada proses yang begitu berat harus dilalui. Dengar baik-baik. Saudara sudah kerja keras, sudah kerja berat, sudah berupaya dengan kuat. Ingat baik-baik, hasilnya harus maksimal. Bagaimana supaya hasil itu maksimal? Ayat 8 ini mengatakan, bangunlah rumah Tuhan. Artinya apa? Pikirkan kepentingan Tuhan. Ya. Lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Supaya apa yang saudara kerjakan dengan gigih, yang saudara kerjakan dengan upaya begitu keras, Tuhan berkenan atasnya. Dan ayat 8 ini mengatakan dengan jelas, ya, bawalah kayu, bawalah ke atas gunung, naik ke atas. Berarti upaya saudara yang kerja keras, upaya saudara yang begitu gigih, bagaimana supaya itu berhasil dan membawa keberuntungan dalam hidup saudara. Ayat 8 ini mengatakan kepada kita, harus ada perkenanan Tuhan di sana. Bagaimana supaya Tuhan berkenan? Mari libatkan diri saudara. Mari, ya, perhatikan rumah Tuhan. Perhatikan kepentingan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan atas apa yang saudara kerjakan. Dan dia bukan saja buat saudara berhasil, tapi dia juga membuat saudara menjadi beruntung. Tak kalah saudara berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, ya, ayat 13 sampai 14. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Seltil, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Mereka tidak ingat lagi ada kesulitan. Mereka tidak ingat lagi kalau mereka dalam suasana, ya, situasi yang begitu mencekam. Karena mereka sudah tahu bagaimana supaya mereka mendapat perkenanan Tuhan. Bagaimana supaya apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Bagaimana supaya apa yang mereka upayakan dibuat berhasil dan beruntung sama Tuhan. Maka mereka pun berlomba-lomba. Mereka memiliki semangat untuk, ya,
membangun rumah Tuhan, mendahulukan kepentingan Tuhan. Ya, mereka ingat apa yang harus mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan. 5 hal ini perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan menyertai, maka Tuhan menggerakkan, Tuhan mengubah yang pahit menjadi manis. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hidup saudara. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah rumah tangga saudara. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah masa depan saudara. Dengar baik-baik, hanya Tuhan yang sanggup mengubah ekonomi saudara. Situasi yang sulit ini bukan sulit bagi Tuhan untuk memberkati saudara. Situasi yang tidak menentu ini bukan hal yang susah Tuhan memberkati saudara. Minta campur tangan Tuhan dalam usaha dan upaya saudara. Maka apa yang saudara perbuat pasti Tuhan buat berhasil dan beruntung. Karena saudara tahu mana bagian Tuhan, mana bagian saudara. Tuhan memberkati kita. Situasi yang sulit, ingat, bukan sulit bagi Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana di situasi yang sulit di zaman Nabi Hagai. Engkau ingin rumah-Mu dibangun. Dan apa yang terjadi ketika rumah-Mu dibangun, ketika memiliki semangat untuk kepentingan Tuhan, maka engkau membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu keberhasilan dan keberuntungan. Itulah yang kami pelajari pada hari ini. Biarlah situasi yang sulit di tengah-tengah pandemi ini tidak juga menyurutkan kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami tahu Tuhan, di tengah kesulitan, Tuhan tidak sulit memberkati kami. Di tengah-tengah kesusahan, Tuhan tidak sulit untuk membuat kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati persembahan kami. Persembahan yang diberikan oleh kami dalam persepuluhan kami Tuhan, yang kami persembahkan kepada rumah-Mu. Persembahan khusus, persembahan syukur yang sudah kami siapkan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkatinya, berkenan atasnya. Kami bersyukur karenanya. Berkati bangsa kami dengan Tuhan kendalikan semua situasi ini. Bapak Jokowi kau beri hikmat untuk memanage negara ini. Pejabat pusat daerah, TNI, Polri, para menteri berikan hati yang takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan semua ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati kami semua. Pegang tangan kami. Kami percaya Tuhan semua ini bisa kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kesehatan Kau berikan bagi kami, sukacita damai sejahtera Kau limpahkan atas kami. Kami bersyukur buat ibadah ini. Dalam nama Yesus kami mau menerima berkat dari Bapa di sorga. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan setelah kedua kali menjemput kita orang-orang percaya dan mengasihinya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, tetap semangat. Saya percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa lagi. Shalom.